Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Tungga Pramudia Utama. Saya belajar sebagai mahasiswa dalam program PPG Prajabatan 1. Pada kali ini, pada makul perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Kali ini saya ingin menyampaikan panduan dan hasil observasi pemahaman karakteristik peserta didik untuk fase E. Pada perkembangan etnik, terdapat lebih dari satu etnis dalam lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas. Terjadi hubungan baik antar etnis. Karakteristik kultural. Sekolah memiliki satu budaya, yakni budaya Jawa. Salah satu seragam sekolah terinspirasi dari budaya, yakni budaya Jawa, dengan dikenakannya seragam lurik berwarna biru. Terlambat adalah hal yang buruk di dalam sekolahan. Peserta didik diajarkan untuk sopan santun kepada sesama. Karakteristik status sosial. Peserta didik memiliki orang tua yang memiliki pekerjaan yang stabil. Peserta didik memiliki orang tua dengan pendidikan minimum S1 atau D3. Peserta didik memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajarannya. Peserta didik cenderung terpenuhi sebagian besar keinginannya. Karakteristik minat. Peserta didik menikmati pembelajaran yang terjadi di dalam kelas yang dipandu oleh guru. Peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dibuktikan dengan berani memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan atau bertanya. Peserta didik memiliki hobi. Perkembangan kognitif. Peserta didik mampu dalam memahami pelajaran dan membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh guru di dalam kelas. Kemudian, peserta didik juga mampu mempraktikkan materi yang telah dipelajari, baik dari pembelajaran langsung di dalam kelas maupun ketika diminta untuk memperhatikan video semisal dari YouTube dan membuat prakarya atau produk. Selain itu, peserta didik juga memiliki gambaran terkait masa depan, semisal apa yang akan ia lakukan setelah lulus dari sekolah SMA. Semisal, akankah ia bekerja atau akankah ia melanjutkan pendidikan. Kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik dapat dilihat dari keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti di antaranya tes diagnosa gaya belajar, yang dari situ bisa diketahui gaya belajar apakah yang cenderung dimiliki oleh peserta didik, semisal auditif, visual, hingga kinestetik. Kemudian, apakah peserta didik terbiasa mendapatkan tes atau kuis sebelum pelajaran dimulai. Kemudian, apakah peserta didik pernah mengikuti tes IQ? Apakah peserta didik pernah mengikuti tes bahasa Inggris, semisal TOEFL, IELTS, atau TOEIC? Gaya belajar. Dari sini bisa diketahui apakah peserta didik memiliki gaya belajar semisal seperti auditif, di mana peserta didik cenderung memilih atau cenderung dominan untuk belajar dengan audio. Kemudian, atau visual seperti gambaran, kinestetik atau reading dan writing atau membaca dan menulis. Kemudian,
praktik langsung dalam belajar, yakni learning by doing, apakah peserta didik lebih cepat atau lebih nyaman ketika ia belajar langsung dengan praktek, semisal mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan skill atau keahlian listening di laboratorium bahasa, atau semisal pada pelajaran kimia dengan melakukan praktikum di laboratorium di sekolah. Kemudian, apakah peserta didik cenderung atau suka membuat catatan atau mind map mandiri? Motivasi. Pada bagian ini, bisa diketahui apakah peserta didik memiliki motivasi dalam belajarnya, semisal motivasi internal atau motivasi eksternal. Motivasi internal ini berupa seperti keinginan yang tumbuh dari dalam diri sendiri untuk belajar atau keinginan untuk memahami, untuk meningkatkan kompetensinya. Sedangkan untuk motivasi belajar eksternal bisa berupa bila seorang peserta didik belajar giat demi mendapatkan semisal hadiah atau pujian dan lain sebagainya dari orang lain. Kemudian motivasi belajar peserta didik bisa juga dilihat ketika peserta didik menikmati pembelajaran. Kemudian bisa juga dilihat dari apakah ia memperhatikan penjelasan guru atau tidak. Perkembangan emosi. Pada bagian ini bisa diketahui terkait dengan perkembangan emosi yang sedang terjadi pada diri peserta didik. Apakah pembelajaran yang ia laksanakan, yang ia lakukan dan dipandu oleh guru berjalan dengan menyenangkan atau sebaliknya, misal menakutkan. Kemudian, apakah pelajaran disampaikan dengan permainan yang ringan sehingga nantinya bisa membuat peserta didik tersebut nyaman atau tertarik dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial yang terjadi pada peserta didik bisa diamati dengan apakah peserta didik mudah berinteraksi dengan orang lain, apakah ia, yakni peserta didik, senang dan ikhlas dalam membantu orang lain. Kemudian, apakah ia memiliki kepedulian dengan sesama? Bisa dilihat atau bisa dibuktikan dengan semisal ketika ada teman yang memerlukan bantuan atau mungkin tidak membawa alat tulis, apakah ia dengan sadar, dengan inisiasi pribadi, membantu temannya tersebut atau tidak? Atau bila ada temannya yang sakit, apakah ia berinisiatif menjenguk teman yang sakit tersebut? Perkembangan moral. Perkembangan moral peserta didik bisa diamati atau bisa diobservasi dengan apakah peserta didik secara sadar memiliki keinginan untuk mematuhi aturan, semisal dari tatanan yang paling kecil, aturan keluarga, kemudian aturan masyarakat, aturan sekolah, aturan negara, hingga yang paling mendasar ialah aturan agama. Kemudian bisa juga diamati dengan apakah peserta didik tersebut senang dan ikhlas membantu sesama, kemudian memiliki rasa jujur, atau bahkan ketika dia berani jujur mengakui kesalahannya sendiri. Kemudian apakah ia juga memelihara ketertiban dan keamanan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang dimiliki oleh peserta didik bisa diamati dengan apakah peserta didik tersebut mampu melakukan gerakan motorik kasar berupa melompat, berlari, melempar bola, dan sebagainya. Kemudian, untuk gerakan motorik halus, apakah peserta didik tersebut mampu untuk melakukan tugas-tugas semisal mewarnai, menggambar, hingga menulis rapi.
Perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis yang terjadi pada peserta didik bisa diamati dan bisa dibuktikan dengan terjadinya perubahan tinggi dan berat badan pada peserta didik, muncul jerawat dan perubahan suara, terutama pada peserta didik laki-laki, kemudian muncul rambut halus di area tertentu, mimpi basah, dan dada menjadi bidang untuk peserta didik laki-laki, serta terjadinya menstruasi dan pembesaran di area payudara dan panggul untuk peserta didik perempuan. Berikut adalah penyampaian panduan observasi, pemahaman, karakteristik peserta didik yang telah saya laksanakan dengan hasil bahwa peserta didik yang menjadi objek yang diamati adalah 2 peserta didik, 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan kesemuanya telah mengalami berbagai perkembangan dan telah memahami kondisi di sekitar ia hidup atau ia tinggal, semisal di masyarakat dan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.